Halo, selamat malam teman-teman. Nah, ini saya mau review singkat lagi, yaitu ini piston ya. Nah, jadi ini berlaku untuk semua unit ya, maupun jenis handgun atau apalah. Jadi ini yang saya bahas tentang karet seal ya. Jadi yang metode saya itu kan selalu menggunakan karet seal suntikan ya. Nah, jadi di sini yang saya gunakan dengan karet seal suntikan ini itu saya aplikasikan ada di unit Glock 17, terus di unit Johnson ya, sama ini di AR-15 saya. Nah, jadi kalau yang untuk AR-15 ini ya, Predator ataupun sejenisnya lah seperti M416 di Cobra itu kan sama. Jadi kalau teman-teman yang mau ganti karet sealnya dengan suntikan, kalau untuk unit ini ya, model AR-15 ini dia ukurannya ya, suntikan 20 mili. Memang ketika kita waktu membeli ini baru ya, barunya itu memang dia nggak pas guys ya, dia agak sedikit lebih kecil kan gitu. Nah, jadi supaya gimana caranya supaya dia pas seperti ini. Nah, itu pertama kita lepas dulu dia dari dudukan yang pertamanya itu kan, ada suntikan dudukan pertamanya. Sebentar ya, saya ambil contohnya. Nah, ini dia contohnya kan sebelum saya potong. Kan dia awalnya si karet seal suntikan ini kan duduknya di pertama ini tempat dudukannya. Nah, ini yang kecil kan dudukannya. Yaitu pertama saya keluarin sealnya, saya potong. Terus dia ada di setelah dudukan pertama ini dia ada dudukan keduanya kan gitu, seperti ini dia. Nah, ini kan ini ibarat ini saya contohkan, ini yang 10 mili ini kalau nggak salah. Nah, ini yang untuk Glock 17. Jadi seperti ini wujud yang belum saya potong-potong kan. Dia kan pertama seal itu ada di dudukan yang ini yang pertama. Kita keluarin, kita buka. Ini kita buang, kita potong seperti ini. Setelah dipotong, sealnya tadi itu dipindahkan ke kemari guys. Ini kan ada plastiknya yang agak sedikit besar ya kan, di posisi keduanya itu. Setelah kita pindahkan kemari, kita kasih minyak ya kan. Terserah mau minyak apa, ini saya pakai minyak ini. Jadi setelah kita kasih minyak kan dia di sini agak sedikit mengembang guys. Nah, biarkan dulu beberapa menit lagi tuh kan, nggak mesti harus 1 hari juga. Nah, setelah dia dipres gitu kan, di sini sudah mulai mengembang dia kan. Nah, lanjut bisa kita lepas kalau dia sudah mulai mengembang. Nah, setelah itu kita lepas, lalu kita pasang kemari ke pistonnya. Nah, cara pemasangannya seperti apa? Ini sudah ada saya jelaskan di video sebelumnya ya, di waktu saya review Glock 17. Itu pemasangan dudukan pertama itu menggunakan ini guys ya, busa karpet. Nah, ini pertama kita bentuk, kita sesuaikan piston, terus kita pasang dulu ininya, kita pasang. Setelah dia duduk, terus sealnya ini kita satuin dari luar. Kita setelah ini udah masuk, baru kita satuin sealnya. Lanjut ini di bagian ininya, sorry sebentar. Di bagian ini kita kasih lem sedikit, kita tetesin pakai ini lem keras ya kan. Nah, jadi setelah dia sudah menempel sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak ya, nanti takutnya di bagian ini jadi mengeras kan gitu. Nah, jadi kita di bagian ini aja, di bagian sisi-sisi pas nempel ke bagian pistonnya ini, pelan-pelan sedikit kita kasih lem. Nah, lanjut untuk di bagian ini gitu juga. Ini tadi udah kadung saya potong. Ini tadi kan ada saya pakai model terbalik gitu kan. Ternyata saya pasang balik, waktu ketika dia kandas dia seperti menempel gitu guys, susah waktu narik. Jadi ini saya balik lagi seperti semula lagi. Jadi untuk teman-teman nanti nggak perlu dipotong lah ya, kalau makainya seperti ini nggak perlu dipotong seperti saya. Nah, jadi kalau mau dipotong juga nggak apa-apa ya, biar mempermudah cara ngelem. Jadi setelah tadi di sini sudah dilem, di bagian ini juga dilem ya kan. Nah, jadi sekarang dia sudah ini guys, sudah kuat, udah nggak mau copot-copot kan gitu. Dan kalau kita menggunakan dudukan dengan ini, dia kan lembut guys, dia lembut. Jadi presnya itu di piston dia nggak keset, kan lembut dia kan guys. Tapi kalau kita pakai dudukan itu bahan-bahan model kayak plastik gini, dia keras. Nanti kalau karetnya terlalu padat di sini keset gitu. Nah, jadi kita pakai dudukan yang ini, yang empuk. Jadi dia si karet silnya masih tetap empuk, dan di sini dia lancar kan gitu. Nah, nggak terlalu seret, tapi ini kompresinya udah padat guys. Nah, tuh lihat sendiri ya. Tuh, saya udah sampai ngos-ngosan nih dorong-dorongnya. Nah, ya. Jadi sama di unit Glock 17 juga seperti itu di pistonnya ya. Seperti yang saya baru bilang barusan.
Caranya seperti itu. Kalau kita baru beli, memang ya nggak pas ini, nggak pas dia. Waktu kita baru beli, kita tes ke piston nggak pas. Tapi caranya apa? Dikasih minyak, itu udah di press dulu dia di bagian ini ya kan. Nah, situ udah di press kan dia agak sedikit menambah agak sedikit mengembang lah gitu kan. Nah, baru siap itu kita paskan lagi ke piston dan silinder. Maka dia seperti ini jadinya guys. Nah, ini tadi saya yang beli yang 20 mili loh guys. Mana tadi sarangnya? Nah ini. Memang ya kurang pas loh guys. Nah lihat nih. Kalau kita bandingkan. Oh, jauh kan? Nah, jauh kan diameternya kan guys. Ini lebih kecil dan ini lebih besar. Tapi ketika saya press seperti saya kasih minyak, nggak sampai 1 hari loh guys. Paling berapa menit aja gitu saya press, saya kasih minyak, saya kusuk-kusuk gitu. Tapi nanti ya jadinya hasilnya seperti ini. Nah dia jadi masuk. Nah ini biayanya lebih murah guys daripada kita harus membeli di online shop ya kan, yang udah sealnya, memang ada sealnya jual. Jadi ini saya sedikit hanya masih saran untuk di bagian piston aja ya. Nah oke, teman-teman, ini sudah malam ya, saya capek ngoceh. Nah ini untuk ininya sudah selesai ya, si open boltnya, bodinya. Nah dia ketika dibuka seperti ini ya, kelihatan covernya agak sangar sih memang ya. Seperti inilah dia ketika ditutup dan dibuka, kikuk. Jadi sekarang ini sudah jadi open ballnya. Ini ketika nanti kita pasang piston ya guys, ini nggak ada masalah ya, maksudnya walaupun kita buat open ball ya, ini akan tetap bisa bekerja ya, karena dia di sini saya sedikit jelaskan. Nah ini kan silinder seperti ini, nanti kan di sini ininya apa namanya, chamber. Nah kan chambernya di sini guys. Sorry, kurang pas. Kan chamber di sini, terus nanti ini silinder kan, apa housing lah gitu ya kan. Dia nggak jatuh guys karena dia tertahan oleh si chamber, si housingnya ini kan gitu. Nah jadi ini kalau nanti dan dari ke belakang seperti ini kan sedikit aja mundurnya supaya naik BB gitu kan. Nanti kan yang bekerja di belakang ini kan piston guys, piston yang bekerja di belakang. Jadi depan ini nggak apa-apa walaupun kita coak, kan gitu. Tapi untuk pencoknya harus hati-hati ya teman-teman, harus hati-hati ya, harus hati-hati. Seperti inilah coakannya kira-kira. Nah untuk di bagian ini saya agak sedikit miring gini ya. Ini rata ya, jadi lubang gini. Ini bisa lagi kita pasang cover kalau mau ya. Jadi supaya nanti di sini dia lubang nggak terlalu besar, kita pasang cover lagi supaya dia lubangnya kecil gitu bisa. Nah oke. Semoga bermanfaat. Selamat malam, selamat beristirahat, salam olahraga. Terima kasih.